Sahabat dapur ilmu, dalam berbagai agama dan keyakinan, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat menjadi subjek yang menarik dan misterius. Dalam konteks Islam, terdapat 10 tanda besar, yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Dari munculnya Imam Mahdi, hingga terbitnya matahari dari arah barat. Kabar-kabar dari Nabi yang merupakan sebagian mukjizatnya, ini menjadi sorotan dan bahan diskusi menarik, dalam pemahaman akan akhir zaman. Maka untuk itu tonton terus video ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas 10 tanda-tanda kiamat besar menurut Islam. Sahabat dapur ilmu yang Allah muliakan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat ada 10. 1. Keluarnya Imam Mahdi. Beliau adalah seorang lelaki agung, keturunan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang memenuhi bumi dengan kebaikan dan keadilan, menggantikan kezaliman dan kemaksiatan yang sebelumnya memenuhi bumi. Ar-Rawiyani dan Abu Naim meriwayatkan dari Hujaifah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunanku, warna kulitnya warna kulit seorang Arab, badannya seperti badan seorang keturunan Palestina. Di pipi sebelah kanannya ada tanda tahi lalat, laksana bintang yang terang. Dia datang memenuhi bumi dengan keadilan, menggantikan kemaksiatan yang telah memenuhinya. Penduduk bumi dan langit ridho akan kekhalifahannya, bahkan burung di udara pun demikian. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia tidak akan lenyap, tidak pula akan berakhir, sebelum diperintah oleh seorang lelaki dari ahli baitku, yang menjelajah bumi. Dan namanya adalah namaku, Muhammad bin Abdullah. Di dalam riwayat lain ditambahkan dan rupa lahirnya adalah rupa lahirku. 2. Kemunculan Dajjal di akhir zaman. Dengan kehadirannya, Allah hendak menguji hamba-hambanya. Allah memberi dia kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan berbagai hal yang menakjubkan, serta mengagumkan hati. Sehingga banyak hamba yang terpedaya olehnya, kecuali hamba-hamba Allah, yang telah ditetapkan akan memperoleh kebahagiaan. Tanda-tanda telah dekatnya kemunculan Dajjal, adalah sedikitnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan terjadinya banyak pembunuhan. Kemudian ulama condong kepada kezaliman, dan mendekati penguasa. Dajjal muncul dari arah timur, dari salah satu dusun di wilayah Isfahan. Bila dia berkata kepada awan, turunkan hujan, dengan serta hujan akan turun. Saat dia memerintahkan agar hujan berhenti, hujan langsung berhenti. Dia tinggal di muka bumi selama 40 hari. Di dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, 1 hari pertamanya setara dengan 1 tahun, 1 berikutnya setara dengan 1 bulan. 1 berikutnya setara dengan 1 Jumat, 7 hari, sisanya sama seperti hari-hari biasa. Para sahabat bertanya, apakah 1 yang setara dengan 1 tahun itu kami cukup melakukan sholat sehari, yakni 5 waktu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Setarakanlah ukurannya. 3. Turunnya Nabi Isa di atas menara putih sebelah timur Damaskus. Saat dia turun sambil meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat. Pada waktu sholat subuh, kemudian orang-orang mengundangnya untuk sholat mengimami mereka. Namun, beliau tidak mau. Beliau berkata imamnya dari kalian. Lalu Al-Mahdi maju, dan sholat mengimami Nabi Isa dan mereka. Ini merupakan pemuliaan bagi umat ini, dan nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, turunnya Nabi Isa. Dajjal sedang mengepung penghuni Baitul Maqdis, yang pintunya dikunci. Dajjal berkata buka pintunya. Saat mereka membukakan pintu, Dajjal melihat Isa, sehingga dia segera berbalik dan melarikan diri bersama para pengikutnya. Kemudian, Isa dan Al-Mahdi keluar melakukan pengejaran. Allah mempersempit bumi bagi Dajjal, sehingga Isa bisa menangkapnya bersama para pengikutnya, di tempat yang berjarak 10 hasta dari pintu masuk Lut, sebuah desa dekat Romlah. Sebuah hadis diriwayatkan dari Mujami bin Jariyah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal, di Bablut, gerbang Lot. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Nuaim bin Hamad. Gerbang yang disebut dalam hadis tersebut sampai sekarang masih ada, dan berdiri gagah di pinggir jalan. Lokasi tepatnya berada di pintu masuk kota Lot 15 km di tenggara kota Tel Aviv, Israel.
dekat dengan Bandara Ben Gurion atau sekitar 3 km di utara Roma. Isa menatapnya, seraya berkata, "Dirikanlah sholat." Dajjal menjawab, "Wahai Nabi Allah, sholat sudah dilaksanakan." Isa berkata, "Hai musuh Allah, engkau mengaku-ngaku sebagai Tuhan semesta alam, lalu kepada siapa engkau sholat?" Kemudian Isa menusuk Dajjal dengan tombak, hingga menembus badannya. Saat Isa mencabutnya berlumur darah Dajjal, Isa berkata, "Wahai kaum muslimin, lihatlah Dajjal ini." Isa menjalankan hukum dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kemunculan Isa, alam dunia menjadi aman, subur, menyenangkan dan penuh keberkahan. Keadaan demikian itu berlangsung selama 40 tahun. Isa menikah dan mempunyai 2 orang anak. Imam Mahdi kemudian wafat. Nabi Isa mengurusi jenazahnya, mensyolatinya dan menguburnya di Baitul Maqdis. Selanjutnya Nabi Isa wafat, dan dikuburkan di Madinah di samping makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4. Kemunculan Yakjuj dan Makjuj. Mereka adalah anak keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Mereka amat banyak dan bermacam-macam. Setelah mereka muncul dan melakukan berbagai kerusakan, Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya kau telah mengeluarkan hamba-hamba, tidak seorang pun mampu membinasakan mereka. Karena itu bawalah hamba-hambaku berlindung di Bukit Tur agar selamat." Maka Isa pun segera membawa kaum mukmin ke Bukit Tur. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan Yakjuj dan Makjuj. Dari setiap lereng mereka turun, dan bergerak cepat mengepung Isa dan pengikutnya di Bukit Tur. Kemudian mereka mendatangi Baitul Maqdis, dan berkata, "Kita telah membunuh dan menguasai penduduk bumi. Sekarang perangilah penduduk langit." Lalu mereka melesatkan anak panah mereka ke atas, dan saat anak panah itu turun lagi ke bumi, warnanya telah memerah darah. Isa dan orang-orang yang bersamanya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, hingga Allah mengabulkan doanya. Allah menghujani Yakjuj dan Makjuj dengan ulat yang sangat banyak, dan ulat-ulat itu menggerogoti leher mereka. Mereka menjerit-jerit kesakitan, sebelum akhirnya semua binasa. Setelah itu Isa dan orang-orang yang bersamanya turun dari Bukit Tur. Ternyata bumi dipenuhi bangkai Yakjuj dan Makjuj, sehingga Isa tidak mendapati satu pun yang kosong dari bangkai. Kemudian Allah Ta'ala pun mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta. Burung itu melemparkan bangkai-bangkai ke tempat yang dikehendaki Allah. 5. Munculnya hewan yang sangat aneh. Di dalam satu riwayat, disebut-sebut anak unta Nabi Saleh. Ketika induknya dibunuh oleh kaum Nabi Soleh, anak unta itu kabur dan masuk ke dalam batu, yang saat itu tiba-tiba terbuka. Anak unta itu mendekam di sana, dan akan terus di sana sampai masa kemunculannya kelak. Setelah muncul, hewan itu akan menuliskan kata mukmin di antara kedua mata orang mukmin, sehingga wajah mukmin itu bersinar. Sedangkan di antara mata kedua orang kafir, hewan itu akan menuliskan kata kafir, hingga wajah si kafir itu menghitam pekat. Hewan itu akan memanggil orang muslim dengan sebutan "Hai Muslim." Sedangkan terhadap orang kafir, ia akan berkata "Hai kafir." Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya, bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, yakni apabila telah dekat saat kejadian yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu masa pembangkitan dan siksa, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka tentang kebatilan agama-agama selain Islam, dan binatang itu berkata, "Hai fulan, engkau bagian dari ahli surga. Hai fulan, engkau bagian dari ahli neraka. Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kami keluarkan binatang itu kepada mereka, karena mereka tidak meyakini ayat-ayat kami." 6. Kiamat terjadi ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Itu terjadi setelah Isa alaihi salam wafat. Di dalam riwayat disebutkan, bahwa sebelum terbit matahari dari barat, pada hari sebelumnya matahari itu tenggelam, dan ditahan selama 3 hari 3 malam. Waktu untuk ibadah pada saat itu diukur dengan ijtihad. Manusia kebingungan karena panjangnya malam itu. Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika matahari saat itu tenggelam, apakah engkau tahu kemana ia pergi?" Aku menjawab, "Tidak, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saat itu matahari pergi. Saat bersujud di bawah arsy, ia memohon izin dan ia tidak diberi izin, hampir saja sujudnya tidak diterima. Ia meminta izin lagi tetapi tidak diberi izin. Lalu dikatakan padanya, kembalilah ke tempat dari engkau datang. Maka matahari pun muncul dari tempat ia terbenam. Pada saat itulah pintu taubat ditutup.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Terjadinya kiamat ditandai dengan kemunculan asap, yang kemudian menyelimuti bumi. Asap itu keluar dari hidung orang-orang kafir. Dan juga dari mata mereka, dari mulut dan dubur mereka. Kondisi itu berlangsung selama 40 hari, dan membuat orang-orang yang beriman mengalami demam. 8. Tanda-tanda besar lain akan terjadinya kiamat adalah api yang keluar dari dasar Aden. Api itu menggiring manusia menuju Syam, ia tidur siang dan bermalam bersama mereka. 9. Terjadinya kiamat juga ditandai dengan lenyapnya Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat dari kitab dan dada manusia. Sehingga seluruh manusia di bumi menjadi kafir. 10. Menjelang terjadinya kiamat, Ka'bah roboh di tangan orang-orang Habasyah. Sahabat dapur ilmu yang dimuliakan Allah. Masing-masing dari 10 tanda itu membawa kita kepada pemahaman mendalam tentang harapan, ujian, dan kepastian akan akhir zaman. Dalam keberagaman penafsiran dan kepercayaan, tanda-tanda besar akan terjadi kiamat mempertegas betapa pentingnya kesadaran spiritual dan keimanan dalam menyikapi masa depan yang tak terelakkan. Sementara kita menjalani kehidupan di dunia, tanda-tanda ini menjadi cermin bagi kita untuk merenung, memperbaiki diri, dan memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan berlangganan subscribe ke channel ini. Untuk kisah-kisah yang lebih menarik dan seru, yang penuh makna, kami juga sangat menghargai komentar dan masukan dari sahabat dapur ilmu. Jadi jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.